makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Ini banyak program pemerintah pusat yang kan punya implikasi juga terhadap daerah, seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi, gretong lagi gratis. Kalau kita rinci program bergizi ini, nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Makanan gratis, setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan, 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, inilah itulah, ya biasa perlawanan, nggak apa-apa. Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil karena kita berada di pihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Sinyal ketegangan politik antara PDI Perjuangan dengan pemerintah mencuat usai Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah asal PDIP untuk menunda retret di Akmil Magelang. Dengan tantangan dinamika politik itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan seirama bekerja di atas kepentingan rakyat. Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memaksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bereaksi. Mega menginstruksikan pada kepala daerah dari PDIP untuk menunda retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan dari Sabang sampai ke Merauke. 1. PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang. 2. Jaringan PDI Perjuangan diminta tetap tenang, tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk. Untuk tetap bertahan standby di Magelang ketika ada perintah untuk mengikuti
bergabung dengan peserta retreat kepala daerah yang sekarang sedang berlangsung, maka kami bisa langsung seketika saat itu juga bisa bergabung. 3-4 kader yang mungkin karena pertimbangan karena kan yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikutin. Tapi ya sebagian besar semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum. Keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan yang dikumpulkan di Magelang. Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kita juga bingung masuk alat ukur masuk akal apa enggaknya itu apa juga nggak ngerti kita. Oke. Apanya ini masuk akalnya kayak alat ukur masuk akalnya apa, tapi yang kita lihat adalah misalnya pekerja konstruksi kita itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya. Bakal nganggur. Kemudian apa? Ya banyak lah. Kita harus membangun ketahanan pangan. Tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Secara esensi, rekonstruksi efisiensi keuangan itu di Kementerian Sosial prinsipnya tidak mengganggu satu, belanja pegawai kami. Yang kedua juga tidak mengganggu belanja bansos kami. Jadi tidak ada satupun yang dikurangi dari belanja pegawai ataupun dari bantuan sosial yang kita berikan kepada masyarakat. Yang ketiga, kaidah yang juga kami lakukan adalah kami juga tidak akan mengurangi kualitas layanan publik. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34, ini hilang. Sekolahnya hilang 0. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Kepala daerah rencananya di tengah adanya efisiensi anggaran ini gimana? Ya kalian nilai sendiri aja apa itu efisien apa enggak. Berarti perlu dikaji lagi gitu Bang. Lah kan presiden kan butuh untuk supaya kepala daerah mendapatkan langsung first hand apa yang ada dalam pikiran presiden kan. Ini banyak program pemerintah pusat yang kan punya implikasi juga terhadap daerah seperti pemotongan anggaran, lalu gotong royong untuk dana makan bergizi, gretong lagi gratis. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat.
untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu saya melakukan penghematan. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke? Analisa-analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies? Ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lu bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa-analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mat gitu loh. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan.